Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KBM hari ini, kita akan membahas materi lanjutan dalam persamaan polinom, yaitu teorema Vieta. Oke, langsung kita simak aja pembahasan materinya. Nah, untuk KBM hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai teorema Vieta, di mana pada teorema Vieta ini kita akan membahas beberapa rumus yang berkaitan dengan akar-akar pada persamaan polinomial. Nah, seperti apa teorema Vieta beserta rumusnya? Sebelumnya Ibu akan turunkan dulu rumus-rumus pada teorema Vieta itu berasal dari mana. Nah, di sini Ibu akan menurunkannya dari bentuk persamaan polinomial berderajat 3. Jadi, langkah awalnya, di sini misalkan terlebih dahulu ya, Ibu punya sebuah persamaan polinomial berderajat 3. Anggaplah persamaannya adalah AX pangkat 3 ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan CX ditambah D sama dengan 0. Nah, karena bentuk ini adalah bentuk persamaan polinom berderajat 3, otomatis dia memiliki akar-akar. Nah, di mana akar-akarnya itu adalah X1, lalu X2, dan X3. Nah, terus kita ingat nih, kalau misalkan dia adalah akar-akarnya, berarti bentuk X1 ini boleh kita nyatakan berasal dari X dikurangi dengan X1, dan X2 berasal dari X dikurangi X2, lalu X3 berasal dari X dikurangi dengan X3. Nah, di sini karena mereka punya 3 akar-akar, otomatis bentuk persamaan polinomial tadi bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pemfaktoran. Nah, sehingga anggaplah bentuk pemfaktorannya itu adalah A dikali dengan X dikurangi X1, lalu dikalikan dengan X dikurangi X2, lalu dikalikan lagi dengan X dikurangi X3 sama dengan 0. Nah, setelah ini, kita akan jabarkan perkaliannya. Jadi, Ibu akan bagi dua ya. Yang pertama yang kita jabarkan untuk A dikali dengan X min X1, itu kalikan ke dalam. Sementara untuk X dikurangi X2 dikali X dikurangi X3, ini kalian kalikan. Berarti kayak kali pelangi, kita kalikan ke dalam yang adil. Nah, dari bentuk perkalian tersebut, kalau dijabarkan, maka akan diperoleh bentuk AX dikurangi dengan AX1. Nah, terus dia akan dikalikan dengan X kuadrat, lalu dikurangi dengan X2, ditambah dengan X3, lalu ditambahkan dengan X2 dikali X3 sama dengan 0. Jangan lupa di sini ada X-nya ya. Nah, setelah itu kita kalikan lagi. Yang pertama yang akan Ibu kalikan adalah AX-nya. Jadi, si AX yang di depan ini, kamu kalikan ke dalam ya. Jadi, dikaliin dengan X kuadrat, dikaliin dengan X2 tambah X3X, dan kamu kalikan juga dengan X2 kali X3. Begitupun nanti untuk AX1-nya sama dikalikan. Nah, sehingga hasil perkaliannya, di sini kita akan peroleh AX pangkat 3, lalu dikurangi dengan AX kuadrat, dikalikan dengan X2 tambah X3. Setelah itu, dikalikan lagi dengan X2, X3 sehingga diperoleh AX dikali dengan X2 kali X3. Lalu dikurangin dengan AX1 X kuadrat ditambahkan dengan AX dikali X1, lalu dikalikan lagi dengan X2 ditambah dengan X3. Dan terakhir, di sini dikalikan berarti menjadi negatif A, X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, setelah itu, ini kita sederhanakan kembali dan kita kelompokkan ya. Jadi, ini ada AX3.
Terus kamu lihat yang mengandung unsur X kuadrat di sini ada dua macam, yaitu bentuk negatif AX kuadrat X2 tambah X3, lalu dikurangi dengan AX1 X kuadrat. Sehingga kalau kita kelompokkan, dia bisa dinyatakan menjadi negatif dari A dikali dengan X1 tambah X2 tambah X3 X kuadrat. Nah, sekarang kalian cari yang mengandung unsur X pangkat 1. Nah, unsur X pangkat 1 itu terletak ada di sini. Di AX kali X2 X3. Lalu ada lagi di AX1 dikali X2 X3. Nah, sehingga kalau kita kelompokkan, maka kita akan peroleh, nah di sini kita kelompokkan, maka diperoleh ada A, X2, X3X, terus ditambahkan dengan A, X1, X2X, dan ditambahkan lagi dengan A, X1, X3X. Dan terakhir, dikurangi dengan A, X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, setelah itu, kita sederhanakan kembali bentuk penulisannya, sehingga di sini menjadi AX pangkat 3 dikurangi dengan A dikali X1 tambah X2 tambah X3 X kuadrat, lalu ditambahkan kembali dengan A dikali X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 X. Lalu dikurangi dengan A X1 X2 X3 sama dengan 0. Nah, di sini berarti bentuknya sudah sederhana ya. Nah, kamu bisa lihat ini udah dikelompokkan. Berarti ini ada X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Nah, setelah ini, karena kita tahu ini adalah bentuk penguraian dari pemfaktoran di atas yang setara dengan bentuk polinom AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D, di sini boleh kita terapkan prinsip kesamaan. Nah, sehingga menggunakan prinsip kesamaan tersebut, kita akan samakan masing-masing koefisiennya. Nah, di sini lihat, berarti kita punya yang pertama. Kalau AX pangkat 3, itu dia udah sama dengan AX pangkat 3 ya, berarti aman. Ini AX pangkat 3, dia udah sama dengan AX pangkat 3. Lalu yang kedua, nah di sana ada B, B-nya itu sama dengan negatif A, dikali dengan X1 tambah X2 tambah X3. Nah, kalau kedua ruas kita bagi dengan negatif A, maka diperoleh negatif B per A sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Nah, ini adalah rumus pertama ya, yang kita peroleh. Jadi kalau nanti ditanyakan jumlah dari akar-akar polinom berderajat 3, inilah rumusnya, yaitu negatif B per A. Nah, setelah ini, kita lihat koefisien untuk X pangkat 1. Berarti di sana ada C, C-nya sama dengan A dikali X1, X2, ditambah X1, X3, ditambah dengan X2, X3. Lalu kedua ruas kita akan bagikan dengan A sehingga diperoleh C per A sama dengan X1 kali X2 ditambah dengan X1 X3 ditambah dengan X2 X3. Nah, ini rumus kedua yang kita peroleh. Nah, nanti banyaknya rumusnya ada berapa, itu berdasarkan akar-akar yang ada. Nah, kalau di sini akarnya ada 3, berarti rumus yang akan kita peroleh itu ada 3. Nah, satu lagi rumusnya Ibu simpen di pojok kiri aja lah. Di sini ya. Nah, yang terakhir itu lihat konstantanya. D katanya sama dengan
negatif A dikalikan dengan X1 kali X2 kali X3. Kalau kedua ruas kita bagi dengan negatif A, maka diperoleh D dibagi negatif A, atau dituliskan jadi minus D per A sama dengan X1 kali X2 kali X3. Nah, ini adalah rumus yang ketiga pada polinom berderajat 3 ini. Nah, dari bentuk penurunan yang tadi kita peroleh, sekarang kita akan lihat kaitan antar bentuknya ya. Jadi biar gampang gimana caranya kita ngafalin bentuk dari si teorema Vieta. Karena kalau Ibu berikan bentuk umum, itu malah kalian jatuhnya bakal pusing. Karena di sana ada sigma dan lain-lain. Jadi di sini Ibu akan permudah, kamu lihat polanya aja. Nih, di sini yang pertama, kita akan lihat dulu dari mulai persamaan polinom berderajat 2. Yang pertama ya. Nah, kalau persamaan polinom berderajat 2 artinya bentuk umumnya Ibu singkat dengan BU. Nah, bentuk umumnya berarti bisa dinyatakan dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Di mana bentuk ini dia memiliki dua akar, yaitu X1 dengan X2. Nah, untuk rumusnya ketika dia punya akar-akarnya ada dua, ingat di SMP, rumusnya itu ada dua ya. Yang pertama, yaitu X1 ditambah dengan X2, sama dengan negatif dari B per A. Dan satunya lagi untuk X1 dikali X2, yaitu C per A. Nah, ini untuk bentuk pertama. Nah, sekarang kita lihat polanya kalau kalian lihat bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ini sekarang kita masuk ke polinomial berderajat 3. Artinya, bentuk umumnya itu bisa dinyatakan dengan AX pangkat 3 ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan CX ditambah D sama dengan 0. Di mana akar-akarnya berarti ada X1, ada X2, dan ada X3. Nah, untuk rumusnya, karena ini pangkat 3, berarti rumusnya ada 3, sesuai yang tadi kita turunkan. Nah, rumus yang pertama dari yang kita turunkan tadi adalah X1 kalau ditambah X2, lalu ditambah X3, ini sama dengan negatif dari B per A. Selanjutnya, kalau ada X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 dan ditambah dengan X2 kali X3, ini sama dengan C per A. Selanjutnya, kalau ada X1 dikali X2 dikali X3, ini tadi menjadi negatif D per A. Nah, kamu bisa lihat dari dua bentuk ini polanya. Ternyata rumusnya sama. Kalau di sini min B per A, ini juga min B per A. Untuk penjumlahan masing-masing akarnya. Lalu untuk perkalian kedua akar, di sini C per A. Nah, kalau di yang bentuk kedua, di sini perkalian masing-masing dua akar yang dijumlah. Sama juga C per A. Nah, baru sekarang ketiga akarnya dikalikan menjadi negatif D per A. Artinya sebenarnya ini rumusnya sama-sama aja. Cuman nanti tandanya dia selang-seling. Jadi ketika di sini minus, di sini plus, ke sini dia negatif. Dan hurufnya maju. Jadi asalnya B, C, sekarang D. Otomatis nanti kalau dia bentuknya ke pangkat yang keempat, nah nanti si rumusnya juga akan ada E per A. Di mana tandanya tetap minus, plus, minus, dan plus. Nah, seperti apa? Untuk yang pangkat 4, nih, di sini Ibu akan tuliskan ya. Untuk yang pangkat 4, kita nyatakan dulu bentuk umumnya. Berarti bentuk umumnya bisa dinyatakan dengan AX pangkat 4 ditambah dengan BX pangkat 3 ditambah dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah dengan E sama dengan 0. Di mana tadi akar-akarnya sekarang ada 4. Berarti ada X1, ada X2, ada X3, dan terakhir ada X4.
Otomatis rumusnya di sini bakal ada 4. Yang pertama untuk penjumlahan masing-masing satu akarnya. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ini sama dengan negatif dari B per A. Selanjutnya sekarang penjumlahan masing-masing dua akarnya. Jadi si akarnya kita bikin pasangan itu duaan-duaan. Nah, yaitu ada X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X1, X4. Selanjutnya ada X2, X3, lalu ada X2, X4. Terus untuk yang X3-nya berarti ada X3 dengan X4. Nah, di sini kamu cek, ada nggak kira-kira yang kelewat? Ini udah pasangan semua ya, berarti aman. Nah, ini sama dengan C per A. Nah, selanjutnya, setelah penjumlahan dari masing-masing dua akarnya, sekarang naik lagi. Jadi, penjumlahan masing-masing dari 3 akarnya. Otomatis pasangannya X1 ketemu X2 ketemu X3. Ditambah dengan X1, X2, X4, lalu yang belum lagi berarti X1, X3, X4, terus ada X2, X3 dengan X4. Nah, sekarang ini sama dengan negatif D per A. Lihat, semua rumusnya sama ya. Cuman hati-hati di yang yang dijumlah-jumlahin ini. Pokoknya kalau Ibu sih ingat-ingatnya, ini adalah penjumlahan dari masing-masing sebuah akar. Lalu yang kedua berarti penjumlahan dari masing-masing dua akar. Lalu yang ini masing-masing penjumlahan 3 akar. Berarti sekarang yang keempat, 4 akarnya harus ketemu. Otomatis cuman ada perkalian X1, X2, X3, dan X4. Nah, rumusnya sekarang positif, yaitu positif E per A. Nah, gimana kalau misalkan kamu nemu pangkat 5, pangkat 6? Dengan pola seperti barusan, kamu bisa turunkan untuk bentuk selanjutnya. Nah, itu untuk cara ngafalin kita gimana sih rumus-rumus yang ada pada teorema Vieta. Nah, agar kalian lebih memahami materi mengenai teorema Vieta tadi, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Kita mulai dari contoh soal pertama. Kalian lihat, pada contoh soal pertama ini, di sana ada persamaan polinom berbentuk 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 4x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan lihat yang mana sih ABC-nya. Nah, kita lihat dulu. Berarti yang bertindak sebagai A itu adalah 2. Jadi 2 ini adalah A, lalu 3 ini adalah B, positif 4-nya adalah C, dan positif 2-nya adalah D. Langkah pertama, kita akan cari dulu teorema Vieta-nya ya. Nah, karena di sini persamaan polinomnya berderajat 3, maka kita akan cari dulu masing-masing rumusnya ya. Berarti rumusnya ada 3. Nah, kita mulai dari rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu adalah penjumlahan semua akarnya. Artinya ada alfa, kita tambah dengan beta, kita tambah dengan gamma. Di mana rumusnya adalah negatif dari B per A. Nah, kamu tinggal lihat bahwa di sana B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 2. Sehingga kita bisa simpulkan, di sini kita dapat ya, bahwa alfa kalau ditambahin dengan beta ditambah dengan gamma itu sama dengan negatif dari 3 per 2. Itu baru yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua rumusnya. Nah, di rumus yang kedua ini adalah penjumlahan masing-masing dua sukunya. Berarti ada alfa kali beta ditambah dengan alfa kali gamma ditambah dengan beta kali gamma. Di mana dia sama dengan C per A. Nah, berarti dari sini kita akan peroleh bahwa alfa kali beta ditambah dengan alfa kali gamma ditambah dengan beta kali gamma sama dengan 4 per 2. Atau bisa kita nyatakan dengan 2. Nah, setelah itu, sekarang kita tuliskan juga rumus yang
ketiga. Nah, rumus ketiga ini adalah perkalian ketiga buah akarnya. Nah, berarti ada alfa kali beta dikali dengan gamma, di mana rumusnya adalah negatif dari D per A. Nah, kalian bisa lihat di sana D-nya adalah 2 dan A-nya adalah 2. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa alfa kali beta kali gamma adalah negatif 2 per 2. Atau Ibu tuliskan menjadi negatif 1. Nah, setelah semua unsur kita peroleh, baru kita bisa mencari jawaban setiap poin yang ditanyakan. Nah, sekarang kita mulai dari poin yang A. Di sana yang diminta adalah 1 per alfa yang ditambah dengan 1 per beta ditambah dengan 1 per gamma. Berarti di sini kalau kita samakan dulu penyebutnya, yaitu ada alfa kali beta kali gamma. Nah, alfa, beta, gamma ini kita akan bagi dulu dengan alfa, sehingga kita akan peroleh beta, gamma. Nah, selanjutnya alfa, beta, gamma ini kita bagi dengan beta, berarti menjadi alfa, gamma. Dan terakhir, kalau ada alfa, beta, gamma yang dibagi dengan gamma, maka diperoleh alfa, beta. Nah, dari sini kita akan peroleh berarti bahwa 1 per alfa ditambah dengan 1 per beta ditambah dengan 1 per gamma itu sama dengan, kalian ingat nih rumusnya, sekalipun di sini penulisannya jadi beta gamma, alfa gamma, dan alfa beta, berarti bentuk ini dia sama dengan alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma. Yaitu tadi setelah kita hitung dia sama dengan 2. Berarti bisa Ibu tuliskan di sini ada 2. Nah, 2 ini ingin dibagi dengan hasil perkaliannya, yaitu minus 1. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke jawaban poin yang kedua, yang B. Nah, untuk poin yang B di sana ada 1 per alfa beta ditambah dengan 1 per beta gamma ditambah dengan 1 per alfa gamma. Berarti di sini sama ya. Langkahnya kita samakan dulu penyebutnya menjadi alfa kali beta kali gamma. Nah, terus angkanya kayak tadi. Alfa beta gamma ini kita bagi dengan alfa beta. Sehingga diperoleh gamma. Terus ditambah dengan alfa beta gamma kita bagi dengan beta gamma. Berarti diperoleh alfa. Dan terakhir, alfa beta gamma ini kita bagi dengan alfa gamma. Berarti kita peroleh beta. Nah, kalau udah dapat, berarti di sini kita langsung dapat ya, bahwa 1 per alfa beta ditambah dengan 1 per beta gamma ditambah dengan 1 per alfa gamma itu sama dengan, kamu lihat tadi, penjumlahan ketiga buah akarnya. Penjumlahan ketiga buah akarnya udah dapat ya, yaitu minus 3 per 2. Jadi bisa Ibu tuliskan di sini adalah negatif 3 per 2. Terus ingin dibagi dengan hasil kali ketiga akarnya, yaitu minus 1. Sehingga jawabannya menjadi positif 3 per 2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang C. Pada poin yang C ini, kalian diminta mencari nilai dari alfa kuadrat yang ditambahkan dengan beta kuadrat, ditambahkan lagi dengan gamma kuadrat. Karena kita nggak tahu akar-akarnya itu berapa aja, berarti di sini kita harus menyederhanakan dulu bentuknya dengan cara memunculkan rumus-rumus yang ada pada teorema Vieta. Nah, tapi karena bentuknya ini bentuk kuadrat dan kita hanya sudah mempelajari itu rumus dari pengkuadratan dua buah suku, maka di sini kita akan turunkan dengan membuat bentuk ini seolah-olah jadi ada dua buah suku. Jadi bisa Ibu nyatakan, di sini ada alfa kuadrat yang ditambahkan dengan beta kuadrat. Lalu ditambahkan lagi dengan gamma kuadrat. Terus kita ingat, kalau alfa kuadrat tambah beta kuadrat, itu kan rumusnya bisa disederhanain jadi alfa tambah beta kuadrat dikurangi dengan 2 kali alfa beta. Baru di sini ditambah dengan gamma kuadrat.
Nah, terus sekarang kita akan kelompokin. Di sini Ibu tuliskan ada alfa tambah beta kuadrat ditambah dengan gamma kuadrat dikurangi dengan 2 alfa beta. Nah, agar lebih mudah, kamu bisa pandang bentuk alfa beta ini seolah-olah kita katakan sebagai A dan gamma ini sebagai B. Sehingga nanti muncul di sini bentuknya seolah-olah jadi A kuadrat yang ditambah dengan B kuadrat. Jadi kalau diuraikan nanti munculnya tinggal A tambah B kuadrat dikurangi dengan 2 kalinya AB. Nah, menggunakan rumus itu kita akan jabarkan bentuk barusan. Jadi di sini sama dengan ada A, A-nya itu adalah alfa ditambah dengan beta, lalu ditambah B, B-nya adalah gamma, kita kuadratkan. Lalu dikurangi dengan 2 kalinya A, A-nya adalah alfa tambah beta. Lalu dikali dengan B, B-nya adalah gamma. Jangan lupa di sini dikurangi dengan 2 alfa beta. Nah, misalkan kalian pusing, ini kenapa tiba-tiba muncul ada negatif 2 alfa beta? Lihat, ini adalah pengurangan dari atas ya. Nah, setelah itu kita akan sederhanakan kembali. Kamu bisa lihat di sini ada bentuk 2 dikalikan dengan gamma. Kita kaliin dulu, baru nanti kita kalikan ke dalam. Jadi, penulisannya bisa dinyatakan dengan alfa tambah beta tambah gamma kuadrat dikurangi dengan 2 gamma dikali dengan alfa tambah beta. Dikurangi lagi dengan 2 alfa beta. Setelah itu, di sini kita kalikan ke dalam. Jadi minus 2 gamma kita kali alfa, lalu kita kali dengan beta. Sehingga bentuknya kita akan peroleh alfa ditambah dengan beta ditambah dengan gamma kuadrat dikurangi dengan 2 alfa gamma dikurangi dengan 2 beta gamma dan dikurangi dengan 2 alfa beta. Sehingga di sini kita peroleh rumus baru ya. Jadi kalau kalian nemu soal ada bentuk alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah gamma kuadrat. Ini langsung aja boleh kita ubah menjadi alfa tambah beta tambah gamma kuadrat yang dikurangi dengan 2 kalinya alfa beta ditambah dengan alfa gamma ditambah dengan beta gamma. Nah, ini adalah rumus barunya. Jadi kalian nanti ke depannya tidak perlu menurunkan rumusnya kembali, cukup langsung pakai aja. Nah, setelah kita peroleh rumusnya, sekarang kita tinggal substitusikan rumus-rumus yang kita peroleh dari teorema Vieta tadi. Jadi di sini kita akan dapat alfa plus beta plus gamma. Tadi di soal yang setelah kita cari itu sama aja dengan negatif 3/2. Tinggal kita kuadratkan. Lalu dikurangi dengan 2 kalinya. Kalau kalian ada alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma, tadi di atas kita udah cari yaitu dia sama dengan 2. Sehingga kalau kita sederhanakan ini menjadi 9/4 dikurangi dengan 4. Nah, di sini kita samakan penyebut dulu. Jadi 9/4 dikurangi dengan 16/4. Sehingga hasilnya kita peroleh bahwa alfa kuadrat ditambah dengan beta kuadrat ditambah dengan gamma kuadrat sama dengan negatif dari 7/4. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan ke poin yang D. Pada poin yang D di sana, kalian diminta mencari nilai dari alfa kuadrat beta gamma yang ditambah dengan beta kuadrat alfa gamma dan ditambah lagi dengan alfa beta gamma kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, kalian cukup faktorkan. Nah, kamu terlebih dahulu cara ngefaktorin yang gampang, lihat
pada bentuk ini mana yang yang di antara ketiganya itu muncul gitu. Nah, kan di sana semuanya punya alfa, beta, gamma ya. Karena kita mau ngefaktorin, berarti kamu cukup ambil yang koefisiennya itu derajatnya paling sedikit. Jadi, di sini Ibu akan keluarkan alfa, beta, sama gamanya ya. Jadi, ada alfa, ada beta, ada gamma. Nah, tinggal dilihat di sini. Alfa kuadrat beta gamma, kalau kita bagi dengan alfa beta gamma, itu menjadi alfanya aja. Lalu, positif beta kuadrat alfa gamma, kita bagi dengan alfa beta gamma. Berarti tinggal betanya aja. Dan terakhir, kalau ada alfa beta gamma kuadrat, yang kita bagi dengan alfa beta gamma, itu menjadi gamma aja. Nah, setelah ini tinggal kita masukin. Tadi ingat di atas, kalau alfa beta kali gamma itu sama dengan negatif 1. Dan alfa tambah beta tambah gamma tadi sama dengan negatif 3/2. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya jadi positif 3/2. Nah, di sini kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Kalian lihat, pada contoh soal nomor 2 ini ada persamaan polinom dengan variabel T. Lalu diketahui bahwa alfanya itu sama dengan beta tambah gamma. Nah, pertanyaannya adalah tentukan N. Jadi di sini, Ibu akan mengerjakan soal ini dengan dua cara ya. Nah, langkah pertama, sekarang Ibu akan gunakan full teorema Vieta. Nah, langkahnya kita tinggal keluarkan aja semua rumus Vietanya. Karena di sini persamaannya itu pangkat 3, berarti rumusnya ada 3 ya. Jadi Ibu akan keluarkan 3-3-nya. Rumus yang pertama, berarti karena akarnya adalah alfa, beta, gamma, berarti bisa dituliskan jadi alfa kalau ditambah beta ditambah dengan gamma sama dengan negatif dari B per A. Sehingga dari sini kita akan peroleh bahwa alfa ditambah dengan beta ditambah dengan gamma sama dengan minus 12. Nah, di sini jangan lupa dikalikan dengan minus lagi, dibagi dengan A. A-nya adalah 1. Sehingga kita akan peroleh bahwa alfa ditambah beta ditambah dengan gamma sama dengan positif 12. Setelah itu, kita bisa lihat, di atas kan diketahui itu, bahwa alfa itu adalah beta tambah gamma. Nah, kalau kita ganti nilai alfanya, itu nanti masih ada dua variabel kan yang harus kita cari. Jadi di sini yang akan Ibu ganti bukan alfanya, melainkan beta dengan gamanya. Kita akan ganti. Sehingga diperoleh alfa ditambah dengan alfa sama dengan 12. Atau 2 kalinya alfa sama dengan 12, sehingga alfanya adalah 12 bagi 2. Yaitu 6. Nah, kamu bisa lihat sekarang Ibu udah dapat salah satu akar dari persamaan polinomnya. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Nah, pada rumus yang kedua, yaitu ada alfa kali beta ditambah dengan alfa kali gamma ditambah dengan beta kali gamma, itu sama dengan C per A. Nah, berarti kalau kita substitusikan si alfanya, di sini kita akan peroleh ada 6 beta, lalu ditambah dengan 6 gamma, lalu ditambah dengan beta gamma. Sama dengan C per A. C-nya di sini adalah 28 dan A-nya 1. Berarti sama dengan 28. Nah, setelah itu, di sini bisa kalian lihat ada 6 kalinya dari beta ditambah dengan gamma. Sama dengan beta kali gamma sama dengan 28. Nah, tadi ingat pada soal diketahui bahwa beta gamma itu kan sama dengan alfa. Jadi bisa Ibu nyatakan di sini 6 kalinya alfa ditambah dengan beta gamma sama dengan 28. Terus karena alfanya kita udah dapat, kita masukin alfanya. Alfanya adalah 6, berarti ini tinggal 6 kali 6, yaitu 36 ditambah dengan beta gamma.
sama dengan 28. Sehingga kita peroleh persamaan bahwa beta gamanya sama dengan 28 dikurangi dengan 36. Atau kita peroleh bahwa beta gamanya sama dengan negatif 8. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke rumus yang ketiganya. Pada rumus yang ketiganya, kita tahu bahwa alfa dikali beta dikali gamma itu sama dengan negatif dari D per A. Nah, alfanya tadi udah dapat, alfanya itu adalah 6 ya. Nah, 6 sama dengan beta kali gamma. Di mana di sini beta gamanya sebenarnya udah ada, yaitu negatif 8. Sama dengan negatif dari D per A. Nah, tadi D-nya itu adalah positif N. Karena dikali negatif, jadi negatif N. Sementara A-nya adalah 1. Jadi, kita peroleh minus 48 sama dengan minus N. Berarti N-nya sama dengan positif 48. Nah, tadi kan yang diminta oleh soal adalah tentukan nilai N. Berarti di sini kita langsung dapat N-nya sama dengan 48. Tanpa kita harus mencari kedua akar sisanya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita akan lanjutkan ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini, Ibu akan kombinasikan teorema Vieta dengan Horner. Nah, terlebih dahulu di sini Ibu tuliskan kembali ya persamaan polinomnya, yaitu ada T pangkat 3 dikurangi dengan 12T kuadrat ditambah dengan 28T ditambah dengan N sama dengan 0, dan tadi kita dapat persamaan bahwa alfanya sama dengan beta ditambah gamma. Jadi di sini langkah awalnya sama ya kayak di cara pertama. Ibu akan cari menggunakan teorema Vieta dulu. Tapi Ibu akan pakai hanya satu rumus, yaitu alfa ditambah dengan beta ditambah dengan gamma. Sama dengan negatif dari B per A. Sehingga dengan cara seperti tadi di sini, beta dan gamanya Ibu akan gantikan. Karena kita tahu bahwa beta dan gamma pada soal adalah alfa, jadi bisa Ibu tuliskan alfa ditambah dengan alfa. Sama dengan minus dari minus 12 per 1. Jadi diperoleh 2 kali alfa sama dengan 12 dan alfanya sama dengan 6. Nah, kalau salah satu akar kita udah dapat dari apa tadi dari teorema Vieta. Nah, langkah keduanya itu Ibu nggak akan gunakan teorema Vieta, tapi di sini Ibu akan gunakan cara Horner karena kita punya satu akar. Jadi langkah awalnya di sini Ibu akan buat skema Hornernya dulu. Setelah itu ingat tuliskan semua koefisien pada polinomnya. Jadi ada 1T pangkat 3 minus 12T kuadrat, lalu positif 28T dan positif N. Jangan lupa operasi yang kita pakai adalah jumlah. Lalu ingat tutup di sini 1 dan karena akarnya udah tahu 1 tadi yaitu 6. Nah, sekarang tinggal turunin angka satunya. 1 kita kalikan dengan 6 berarti 6. Min 12 ditambah 6 jadi minus 6. Minus 6 dikali 6 jadi minus 36. Lalu 28 ditambah minus 36 itu adalah minus 8. Dan minus 8 kali 6 yaitu minus 48. Tinggal kita jumlahkan. Jadi N dikurangi 48. Lalu kita ingat, ketika pembaginya hanya pangkat 1, maka sisa itu kita ambil satu tempat dari belakang. Dan karena tadi si 6 ini udah jelas faktor atau akar, sehingga sisanya ini harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat nilai N. Berarti N-nya sama dengan 48. Dan kalian bisa lihat bahwa baik menggunakan cara 1 atau cara 2, N-nya kita bisa peroleh.
Nah, di sini Ibu sengaja tampilkan dua cara karena tidak semua soal itu bisa menggunakan cara satu atau cara dua aja. Jadi, kalian harus bisa kedua cara ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3 ini, Ibu berikan soal yang berkaitan dengan sifat akar-akar. Nanti sifat akar-akar bisa macam-macam ya. Nah, di sini akarnya Ibu kaitkan dengan deret. Ketika pada soal ini yang Ibu munculkan adalah deret aritmatika, tidak mencegah kemungkinan ketika pada soal ini Ibu munculkan deret aritmatika, bukan berarti soal hanya sekitar di deret aritmatika. Bisa aja mungkin nanti yang muncul ada deret geometri. Artinya ketika di sini Ibu tampilkan sebuah deret, nah deret-deret yang lain pun bisa kita jadikan sebagai soal. Oke, kita langsung bahas saja contoh soal nomor 3-nya. Pada soal ini dikatakan, jika akar-akar persamaan polinomnya membentuk deret aritmatika. Nah, di sini terlebih dahulu kita ingat yang namanya deret aritmatika itu adalah deret yang memiliki beda. Nah, beda ini dia berupa penjumlahan atau selisihnya dari suku pertama ke suku yang kedua. Nah, sementara untuk deret geometri ingat kalau dia punyanya rasio. Oke, kita tuliskan dulu ya. Jadi di sini, kalau Ibu singkat deret aritmatikanya dengan DA, lalu tadi yang membentuk deretnya itu ada akar-akarnya. Kita kasih nama aja X1, X2, X3 dengan X4. Karena di sini polinomnya berderajat 4. Di sana dikatakan bahwa beda setiap akarnya adalah minus 2. Berarti bisa Ibu tuliskan bahwa X1 ke X2 ini dia dikurangin 2, lalu X2 ke X3 dikurangi 2, dan X3 ke X4 juga dikurangi dengan 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan beberapa akar lainnya. Jadi bisa Ibu tuliskan kalau misalkan kita mau menyatakan suku yang kedua atau akar kedua. Nah, berarti kan kalau X2 ini artinya adalah X1 yang dikurangi dengan 2. Nah, sementara untuk X3 berarti adalah X1 yang dikurangi dengan 4. Dan terakhir untuk X4 itu adalah X1 yang dikurangi dengan 6. Misalkan di antara kalian, Bu, saya pengennya X1-nya ini kan yang tadi dikurangin 2, boleh nggak kalau X3 jadi X2 yang dikurangi dengan 2? Itu boleh-boleh aja. Cuman gimana caranya kalian bentuk persamaannya ini ya dalam sebuah variabel. Nah, di sini yang Ibu munculkan adalah variabel X1. Setelah ini kita tinggal munculkan sifat-sifat dari rumus teorema Vietanya ya. Jadi setelah ini kita tinggal munculkan rumus-rumus teorema Vietanya. Rumus yang pertama di sini yang akan dimunculkan adalah rumus penjumlahan akar-akar. Berarti ada X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dengan X4 sama dengan minus B per A. Di mana X1-nya kita tulis X1 aja dan X2-nya kita gantikan dengan X1 dikurangi 2, lalu X3-nya adalah X1 dikurangi 4, dan X4-nya adalah X1 dikurangi 6. Sama dengan negatif dari 16 per 1. Nah, tinggal kita jumlahin. X1-nya di sini ada 4, berarti bisa kita tuliskan menjadi 4 kalinya X1. Lalu ada minus 2, dikurangi dengan 4, dikurangi dengan 6. Berarti menjadi minus 12 sama dengan minus 16. Sehingga kita peroleh bahwa 4X1 itu sama dengan minus 4, dan X1-nya kita peroleh minus 1. Nah, setelah kita peroleh X1-nya, kita bisa langsung peroleh X2, X3 dengan X4. Dengan cara kita tinggal substitusikan aja X1 yang kita peroleh pada persamaan tadi. Nah, jadi dari sini kita akan dapat ya, berapa X2, berapa X3, dan berapa X4. Nah, di sini berarti kita dapat X2-nya adalah
minus 1 dikurangi 2, atau kita tuliskan bahwa X2-nya sama dengan negatif 3. Lalu untuk X3-nya sama dengan minus 1 minus 4, sehingga kita peroleh X3-nya sama dengan minus 5. Dan terakhir, X4 adalah min 1 dikurangi 6, sehingga kita peroleh X4-nya sama dengan minus 7. Nah, ini kita baru dapat akar-akarnya. Tapi yang diminta adalah tentukan nih nilai dari A, B, dengan C-nya. Berarti gimana caranya? Nah, sekarang kita tinggal munculkan sifat-sifat dari sekarang kita tinggal munculkan rumus-rumus dari teorema Vieta yang lainnya. Nah, rumus yang kedua dari teorema Vieta, ingat ya, untuk yang pangkat 4. Kita jumlahkan masing-masing dua sukunya. Berarti ada X1 kali X2, kita jumlahkan dengan X1 kali X3, tambah lagi X1 kali X4, lalu ditambah lagi dengan X2 dikali dengan X3, ditambah X2 dikali X4, ditambah dengan X3 dikali dengan X4. Nah, tadi kita ingat bahwa rumus ini sama dengan C per A. Nah, kita tinggal masukin X1-nya tadi kita peroleh min 1, lalu X2-nya adalah min 3, ditambah dengan min 1 kali minus 5, ditambah lagi dengan min 1 kali minus 7, ditambah dengan minus 3 kali minus 5, ditambah minus 3 kali minus 7, ditambah dengan minus 5 kali minus 7. Nah, pada persamaan polinom di atas, nilai dari C-nya itu adalah negatif dari A. Nah, dibagi dengan A-nya adalah 1. Berarti di sini kita tinggal masukin aja. Kita hitungin. Jadi di sini kita tinggal hitung aja. Ini jadi 3, lalu ditambah dengan 5, tambah dengan 7, tambah dengan 15, tambah dengan 21, lalu ditambah lagi dengan 35, sama dengan minus A. Nah, ini kita jumlahin. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 21, 51. Dan 51 tambah 35 itu adalah 86. Sama dengan minus A. Sehingga kalau ditanyakan berapa sih nilai A-nya, itu menjadi negatif 86. Nah, sekarang kita pakai rumus yang ketiga. Ingat ya, untuk rumus yang ketiga adalah penjumlahan masing-masing 3 akarnya. Berarti ada X1 kali X2 kali X3 ditambah dengan X1 kali X2 kali X4 ditambah X1 kali X3 kali X4 ditambah lagi X2 kali X3 dikali dengan X4. Nah, di sini berarti rumusnya sama dengan negatif dari D per A. Kita tinggal masukin angkanya. X1 min 1, X2-nya minus 3, X3-nya minus 5. Ditambah min 1 kali min 3 kali min 7, ditambah lagi min 1 kali minus 5 dikali minus 7, dan terakhir di sini ada minus 3 dikali minus 5 dikali dengan minus 7. Sama dengan negatif dari D. Di mana pada soal ini D-nya tadi adalah positif B ya. Berarti jadi minus B per 1. Setelah itu kita tinggal kalikan. Min 1 kali min 3 kali min 5 menjadi minus 15. Lalu min 1 kali min 3 kali min 7 itu menjadi minus 21. Dan min 1 kali min 5 kali min 7 jadi minus 35. Lalu min 3 kali min 5 kali min 7. Nah, itu sama dengan, ini kan berarti 15. 15 dikali dengan 7 berarti jadi minus 105 ya. Sama dengan minus B. Nah, di sini kita tinggal jumlahin aja. Sehingga kalau kita jumlah,
Kamu bisa lihat ini ada min 15 ketemu min 35 menjadi minus 50. Minus 50 tambah minus 21 berarti menjadi minus 71. Minus 71 ketemu min 105 menjadi minus 176. Jadi di sini minus 176 sama dengan minus B. Sehingga B-nya sama dengan 176. Nah, sekarang yang terakhir, rumus yang ketiga pada teorema Vieta, yaitu perkalian semua akar-akarnya. Jadi ada X1 kali X2 kali X3 kali X4. Kalau tadi min D per A, berarti ini jadi E per A. Nah, X1-nya tadi kita udah dapat. X1-nya itu adalah min 1, X2-nya min 3, X3-nya min 5, dan X4-nya minus 7. Pada soal ini tadi E-nya adalah negatif C dan A-nya adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal kaliin aja. Berarti kan min 1 kali min 3 positif 3. Positif 3 dikali dengan positif 35 itu menjadi 105 ya. Berarti di sini positif 105 sama dengan minus C. Jadi C-nya sama dengan negatif 105. Nah, ini adalah cara untuk mengerjakan kalau jenis soalnya berkaitan dengan deret aritmatika atau deret yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Nah, pada contoh soal nomor 4 ini, kalian bisa lihat ada persamaan polinom X pangkat 3 dikurangi dengan 5px kuadrat ditambah dengan 9px dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kata kuncinya terletak pada kalimat bahwa persamaan tersebut memiliki sepasang akar-akar yang saling berkebalikan. Nah, dari kalimat itu kita akan ubah ke dalam bentuk matematikanya. Jadi pengerjaannya di sini Ibu akan jelaskan menggunakan cara pertama dulu ya. Cara pertama ini kita akan gunakan full teorema Vieta. Nah, lihat di sana persamaannya kita tulis kembali, yaitu X pangkat 3 dikurangi dengan 5px kuadrat ditambah dengan 9px dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, arti dari kalimat memiliki sepasang akar-akar yang saling berkebalikan adalah bahwa X1 itu sama dengan 1 per X2 dan satu akar lainnya adalah X3. Nah, kalau kamu menemukan jenis soal yang akarnya berkebalikan, artinya nih ya, cara yang paling mudah menentukan salah satu akarnya adalah dengan menggunakan rumus ketiga, yaitu perkalian akar-akarnya. Jadi kita cari dulu X1 kali X2 kali X3. Di mana rumusnya adalah negatif dari D per A. X1-nya tadi adalah 1 per X2 dikali dengan X2 dikali dengan X3 sama dengan negatif dari negatif 5 per 1. Nah, di sini kalian lihat ada 1 per X2 dikali dengan X2. Berarti hasilnya adalah 1. 1 dikali X3 itu sama dengan X3. Nah, berarti X3-nya kita dapat sama dengan 5. Setelah kita peroleh salah satu akarnya, langkah selanjutnya kita akan gunakan rumus yang ke-1. Rumusnya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah dengan X3 sama dengan minus dari B per A. Nah, X1-nya kita tulis aja dulu X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 5 sama dengan negatif dari negatif 5P per 1. Jadi kita peroleh persamaan bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan 5P dikurangi dengan 5. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, setelah ini kita akan gunakan rumus yang kedua, di mana rumusnya itu adalah X1 kali X2 tambah
X1 kali X3 ditambah dengan X2 kali X3 sama dengan C per A. Nah, X1 dikali X2-nya, di sini kita ganti. X1-nya tadi adalah 1 per X2 dikali dengan X2. Ditambah dengan X3-nya tadi kita udah dapat 5. 5 dikali X1 jadi 5X1. Dan ditambah dengan 5 kali X2. Nah, C-nya di persamaan ini adalah 9P. Nah, dibagi dengan A-nya adalah 1. Setelah itu, kamu lihat, di sana ada perkalian antara 1 per X2 dikali dengan X2, berarti sama dengan 1. Nah, ditambah dengan 5 kalinya X1 ditambah dengan X2 sama dengan 9P. Dari persamaan 2 ini kita udah dapat pernyataan bahwa X1 tambah X2 sama dengan 5P dikurangi 5. Jadi ini boleh kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, sehingga dari sini kita akan peroleh 1 ditambah dengan 5 dikali dengan 5P dikurangi 5 sama dengan 9P. Nah, setelah itu kamu lihat, kita uraikan ya perkaliannya. Jadi 1 ditambah 5 kali 5P yaitu 25P. 5 kali minus 5 yaitu negatif 25 sama dengan 9P. Nah, ini kita sederhanakan, berarti kumpulkan ya yang ada P-nya di ruas sebelah kiri dan yang angkanya di sebelah kanan. Jadi persamaannya di sini 25P dikurangi dengan 9P sama dengan 25 dikurang 1. Nah, kita sederhanakan kembali. 25 dikurangi dengan 9 itu adalah 16P. 25 dikurang 1 adalah 24. Jadi, P-nya sama dengan 24 dibagi 16. Nah, atas dan bawah di sini kita akan bagi dengan 8. 24 bagi 8 berarti 3, 16 bagi 8 berarti 2. Nah, dari sini kita udah dapat nilai dari P-nya. Setelah kita peroleh nilai P-nya, di sini kita bisa mengerjakan yang poin B. Poin B itu kita tulis dulu ya persamaan polinomnya. Tadi kan ada X pangkat 3 yang dikurangi dengan 5px kuadrat, lalu ditambah dengan 9px dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Nah, kita ganti nilai P-nya. Berarti kita peroleh X pangkat 3 dikurangi dengan 5 dikali 3 per 2 X kuadrat ditambah dengan 9 kali 3 per 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti persamaannya menjadi X pangkat 3 dikurangi 15 per 2 X kuadrat ditambah dengan 27 per 2 X dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tinggal lihat. Tadi yang ditanyakan pada soalnya adalah jumlah kuadrat akar-akar. Makna dari jumlah kuadrat akar-akar yaitu jumlah dari kuadrat akar-akarnya. Berarti bisa kita nyatakan dengan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat ditambah dengan X3 kuadrat. Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kalinya X1 X2 tambah X1 X3 ditambah dengan X2 X3. Nah, kita ingat X1 tambah X2 tambah X3 tadi adalah negatif dari B per A. Kita kuadratkan. Dikurangi dengan 2 kalinya C per A. Nah, kita masukin di sini. Berarti ada negatif dari negatif B per A. Jadi positif 15 per 2 ya, dikuadratkan. Lalu dikurangi dengan 2 kalinya C per A. Nah, di sini C-nya adalah 27 per 2. A-nya 1. Nah, kita tinggal hitung. 15 dikuadratkan kan berarti 225. 2 dikuadratkan 4.
dikurangi dengan 54 per 2. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya, sehingga kita ambil penyebutnya 4 ya. Jadi di sini kita peroleh 225 dikurangi dengan 108. Jadi kita peroleh 117 per 4. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan cara kedua untuk menjawab contoh soal nomor 4 ini. Nah, cara 2 ini adalah cara kombinasi antara teorema Vieta dengan Horner. Nah, kita langsung aja bahas. Di sana kan kata kuncinya adalah bahwa persamaannya memiliki akar-akar yang saling berkebalikan. Tadi ingat, arti dari saling berkebalikan yaitu X1-nya sama dengan 1 per X2. Sehingga operasi yang harus kita dahulukan tadi ingat, yaitu operasi perkalian. Bahwa X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif dari D per A. Nah, di sini kita ganti. X1-nya adalah 1 per X2, kita kalikan dengan X2, kita kali X3 sama dengan negatif dari negatif 5 per 1. Nah, 1 per X2 dikali X2 berarti dia jadi 1, sehingga diperoleh X3-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi Ibu hanya menggunakan teorema Vieta-nya untuk mendapatkan salah satu akarnya. Ketika salah satu akarnya sudah kita peroleh, nah sekarang Ibu akan kombinasikan dengan cara Horner. Nah, untuk cara Hornernya, kita akan buat dulu skemanya seperti biasa. Lalu kita urutkan semua koefisien pada persamaan polinomnya. Tadi ada 1x pangkat 3, lalu minus 5p, lalu ada 9p, dan ada minus 5. Jangan lupa operasi yang kita gunakan adalah operasi jumlah. Nah, terus karena tadi akarnya salah satunya adalah 5, 5 kita jadikan sebagai pembagi di sini. Nah, turunkan angka satunya. Tinggal 1 kali 5, berarti 5. Nah, tambahkan berarti diperoleh 5 dikurangi dengan 5P. Lalu dikalikan lagi sehingga diperoleh 25 dikurangi dengan 25P. Nah, di sini kita jumlahkan jadi 25 dikurangi dengan 16P. Nah, terus kita kalikan 5 lagi berarti diperoleh 5 12 ya, 125 dikurangi dengan 0,380P. Nah, berarti dari sini kita akan peroleh 125 dikurangi 5 yaitu 120 dikurangi dengan 80P. Nah, setelah diperoleh, nah kita ingat ketika dia dibagi oleh pangkat 1, maka sisa itu adalah satu tempat dari belakang. Dan karena tadi 5 itu adalah salah satu akarnya, maka di sini sisanya dia harus sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tinggal pindahkan 120-nya ke ruas kanan. Jadi diperoleh minus 80P sama dengan minus 120. Jadi P-nya sama dengan 120 dibagi dengan 80. Nah, kita tinggal perkecil. Berarti P-nya kita dapat berapa? Kita bagi 4 ya. Kalau dibagi 4 berarti 3 per 2. Itu adalah nilai dari P-nya. Sekarang, setelah kita peroleh nilai P-nya, kita bisa menentukan akar-akar yang lain. Dengan cara kita akan substitusikan nilai P-nya ke hasil. Karena hasil di sini pun dia merupakan akar-akar yang lain. Nah, tadi ingat ya, karena persamaannya pangkat 3, dia baru dibagi oleh pangkat 1, jadi hasil di sini dia pangkat 2. Yaitu X kuadrat ditambah dengan 5 dikurangi 5P dikali X ditambah dengan 25 dikurangi 16P sama dengan 0. Sekarang kita gantikan nilai dari P-nya. Berarti diperoleh X kuadrat ditambah dengan 5 dikurangi dengan 5 kali 3 per 2 X ditambah dengan 25
dikurangi dengan 16 kali 3 per 2. Jadi kita peroleh X kuadrat ditambah dengan 5 dikurangi 15 per 2. 5 di sini berarti bisa Ibu jadikan jadi 10 per 2 yang dikurangi dengan 15 per 2. Terus ditambah, ini bisa Ibu coret ya, jadi 8, tinggal 25 dikurangi 24, berarti jadi 1, sama dengan 0. Atau kita peroleh X kuadrat dikurangi dengan 5 per 2X tambah 1 sama dengan 0. Untuk mempermudahkan perhitungan, di sini kedua ruas Ibu akan kalikan 2, sehingga kita peroleh persamaannya 2X kuadrat min 5X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal faktorin aja. Berarti di sini ada 2X, di sini X, ini 2, ini 1, ini minus-minus ya. Nah, jadi kita peroleh X-nya sama dengan setengah atau X-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh semua akar-akarnya, sekarang kita tinggal cari tadi jumlah kuadratnya. Nah, karena di soal ini tidak ada ketentuan X1-nya harus seperti apa, X2-nya harus seperti apa, kita boleh kasih nama sembarang. Misal, yang ini Ibu kasih nama X1, lalu yang ini kita harus kasih nama X2, dan yang ini kita harus kasih nama X3. Nah, berarti sekarang kita tinggal masukin. Tadi ingat ya, yang ditanyakan pada soal yang B adalah jumlah kuadrat dari akar-akar, di mana merupakan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dengan X3 kuadrat. Kita masukin. Jadi, 5 kuadrat ditambah dengan setengah dikuadratkan, lalu ditambah dengan 2 kuadrat. Jadi kita peroleh 25 ditambah dengan 1/4 ditambah 4. Kita samakan penyebutnya sama-sama 4, berarti jadi 100 tambah 1 tambah 16, yaitu sama dengan 117/4. Oke, cukup sekian KBM pertemuan hari ini. Jika ada materi atau soal yang masih kalian kurang pahami, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.